Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Rizik dengan NIM 2362500036 dari kelas Informatika B. Kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Pengujian Hipotesis. Memahami pentingnya pengujian hipotesis sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan yang berbasis data. Ini garis besar pembahasan kita pada PPT kali ini. Yang pertama, pendahuluan pengujian hipotesis, pengertian hipotesis, jenis-jenis hipotesis, langkah-langkah pengujian hipotesis, tipe kesalahan dalam pengujian hipotesis, statistik, uji dan nilai p-value, contoh kasus pengujian hipotesis, kesimpulan dan implikasi, kemudian ada referensi. Pendahuluan. Pengujian hipotesis adalah metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah ada cukup bukti dalam sampel data untuk mendukung asumsi atau klaim tertentu tentang populasi yang lebih besar. Dalam pengujian hipotesis, kita biasanya membandingkan dua hipotesis, hipotesis 0 atau H0 yang menyatakan tidak ada efek atau perbedaan, dan hipotesis alternatif atau H1 yang menyatakan adanya efek atau perbedaan. Proses ini melibatkan pengambilan keputusan berdasarkan data yang diberikan dan membandingkannya dengan sebuah tingkat signifikansi yang telah ditentukan sebelumnya. Pengujian hipotesis merupakan alat penting dalam penelitian dan analisis data. Membantu peneliti untuk menarik kesimpulan yang valid dan dapat diandalkan. Kemudian pengertian hipotesis. Hipotesis adalah suatu pernyataan awal atau dugaan yang diusulkan mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis biasanya diuji melalui penelitian atau eksperimen untuk membuktikan kebenarannya. Dalam konteks ilmu pengetahuan, hipotesis berfungsi sebagai dasar untuk analisis dan pengambilan kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan. Terdapat dua jenis hipotesis, yaitu hipotesis 0, H0 yang menyatakan tidak ada efek atau hubungan, dan hipotesis alternatif atau H1 yang menyatakan adanya efek atau hubungan yang diusulkan. Jenis-jenis hipotesis. Hipotesis 0 atau H0. Hipotesis 0 adalah pernyataan yang menyatakan tidak ada hubungan atau perbedaan antara variabel yang diuji. Biasanya hipotesis ini digunakan untuk membantah klaim atau asumsi awal. Hipotesis alternatif H1. Hipotesis alternatif adalah pernyataan yang mengindikasikan ada hubungan atau perbedaan antara variabel yang diuji. Hipotesis ini diusulkan untuk diuji sebagai alternatif sebagai hipotesis 0. Hipotesis satu arah. Hipotesis satu arah mengharapkan satu jenis perubahan, baik kenaikan atau penurunan. Ini digunakan ketika peneliti memiliki estimasi arah dari efek yang diharapkan. Hipotesis dua arah. Hipotesis dua arah menunjukkan bahwa peneliti mengharapkan perbedaan tetapi tidak menentukan arah perbedaannya. Ini lebih umum digunakan dalam penelitian. Tipe kesalahan dalam pengujian hipotesis. Kesalahan tipe 1 atau alfa. Kesalahan ini terjadi ketika hipotesis 0H0 ditolak, padahal seharusnya tidak ditolak. Ini berarti kita mengambil keputusan yang salah bahwa terdapat efek atau perbedaan yang signifikan, padahal sebenarnya tidak ada. Tingkat kesalahan tipe 1 biasanya ditetapkan pada tingkat alfa, seperti 0,05. Yang kedua itu kesalahan tipe 2 atau beta. Kesalahan tipe 2 terjadi ketika hipotesis 0 atau H0 tidak ditolak, padahal seharusnya ditolak. Ini berarti kita mengabaikan efek atau perbedaan yang signifikan yang sebenarnya ada. Tingkat kesalahan tipe 2 biasanya dilambangkan dengan beta, dan seringkali lebih sulit untuk diukur dibandingkan dengan kesalahan tipe 1. Statistik uji dan nilai p-value. Ada 3. Statistik uji. Statistik uji adalah nilai yang dihitung dari data sampel yang digunakan untuk menentukan apakah hipotesis 0 dapat ditolak atau tidak. Terdapat berbagai jenis statistik uji, seperti test student, z-test, chi-square, dan lainnya yang masing-masing digunakan sesuai dengan jenis data dan tujuan analisis. Yang kedua, nilai p-value. Nilai p-value adalah probabilitas yang menunjukkan sejauh mana hasil pengamatan bertentangan dengan hipotesis 0. Semakin kecil nilai p, semakin kuat bukti untuk menolak hipotesis 0. Umumnya, tingkat signifikan alfa digunakan untuk menentukan batas keputusan, biasanya A atau alfa sama dengan 0,05. Yang ketiga, penggunaan statistik uji dan p-value.
Statistik uji dan nilai p-value digunakan secara bersamaan dalam pengujian hipotesis untuk menentukan validitas hasil penelitian. Misalnya dalam percobaan medis dapat digunakan untuk menentukan apakah obat baru lebih efektif dibandingkan placebo. Ini contoh kasus pengujian hipotesis ada 3. Kasus pertama, pengaruh obat terhadap penyembuhan. Dalam eksperimen ini kita menguji apakah obat A lebih efektif daripada placebo dalam menyembuhkan penyakit X. Hipotesis 0 atau H0 menyatakan tidak ada perbedaan, sementara hipotesis alternatif atau H1 menyatakan ada perbedaan yang signifikansi. Yang kedua, perbandingan skor ujian. Kami ingin mengetahui apakah metode pembelajaran baru dapat meningkatkan skor ujian siswa. H0 menyatakan bahwa tidak ada peningkatan, sementara H1 menyatakan ada peningkatan skor secara signifikan. Kasus 3, pengaruh iklim terhadap produksi pertanian. Dalam studi ini, kami menganalisis apakah perubahan iklim berpengaruh terhadap hasil panen satu tanaman. H0 berargumen bahwa tidak ada pengaruh, sedangkan H1 berpendapat ada pengaruh signifikan. Kesimpulan dan implikasi. Kesimpulan utama pengujian hipotesis membantu dalam menentukan apakah hasil yang diperoleh dari data mendukung teori atau klaim tertentu. Berdasarkan data yang telah dianalisis, kita dapat membuat keputusan yang lebih terarah dan valid. Implikasi penelitian, hasil dari pengujian hipotesis dapat memiliki implikasi penting dalam pabrik, kebijakan, dan teori yang ada. Temuan yang valid dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan inovasi dalam bidang terkait. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya berdasarkan hasil yang diperoleh, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggali lebih jauh variabel lain yang mungkin berpengaruh saat melakukan pengujian di konteks yang berbeda. Oke, sudah selesai untuk presentasi PPT mengenai materi pengujian hipotesis. Untuk itu, saya akhiri. Saya Muhammad Haikal Rizik dengan NIM 23625. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.